Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li juga cepat bertindak. Pada saat yang hampir bersamaan dia menangkap slip giok markis, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya merah. Jubah merah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah mengidentifikasi arahnya, dia mulai menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam jubahnya. Kemudian dengan dengungan, itu meledak dengan cahaya merah, menyelimuti Han Li dalam bola cahaya dan meluncurkannya ke udara. Bepergian dengan kecepatan yang menyaingi yang lain, dia masih memiliki waktu luang untuk menoleh dan melirik kereta kuda angin di belakang. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, Han Li dapat melihatnya dengan jelas dengan indera spiritualnya. Kereta itu tampak benar-benar aneh, kereta itu benar-benar putih, tetapi tidak ada yang menariknya. Di tempat rodanya, ia memiliki sepasang sayap kayu merah tua sepanjang 20 meter. Ada karakter jimat mengambang di atasnya dan bersinar dengan cahaya pelangi. Setelah memeriksanya sejenak, dia secara mengejutkan menemukan bahwa tubuh putih kereta yang indah itu terbuat dari tulang binatang. Itu membawa aura setan yang samar. Karena terhalangnya cahaya putih, Han Li hanya bisa samar-samar melihat orang-orang yang duduk di dalamnya. Dan karena dia belum pernah bertarung dengan seorang prajurit mantra sebelumnya, Han Li tidak akan terburu-buru menyelidiki kereta kuda angin. Sebaliknya, dia menoleh ke depan dan fokus mengendalikan jubah merah, terbang langsung ke selatan dataran Moulan. Beberapa saat kemudian, Han Li dan anggota rombongan lainnya terpisah lebih dari 5 km satu sama lain. Ketika kereta kuda angin tiba di tempat pesta itu tergelincir, Han Li mau melihatnya lagi. Kereta kuda angin telah berhenti untuk saat ini. Dalam secercah cahaya putih, 4 siluet berbeda meninggalkan kereta, 3 pria dan 1 wanita. Keempat prajurit mantra ini berkumpul bersama dan berdiskusi singkat sebelum mengejar 4 pembudidaya Nas Chen Sol yang berbeda. Untungnya, tidak ada yang melakukan perjalanan ke arah Han Li. Han Li menjadi lega saat melihatnya, tapi dia kemudian berteriak dalam hati, "Buruk." Pada saat yang sama, kereta itu berdenyut liar dengan cahaya putih dan melesat ke arah Han Li, melepaskan retakan tajam yang sepertinya membekas di benaknya. Saat Han Li terbang dalam cahaya merah, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Segera Han Li dengan dingin mendengus dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kecepatannya tumbuh lebih cepat. Jubah merah mulai juga mengeluarkan dengungan rendah. Bola cahaya putih mulai mengejar bola cahaya merah di langit dengan jarak 5 km di antara keduanya. Sementara kereta sangat cepat, jubah Crimson Han Li bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kedua belah pihak telah menemukan diri mereka di jalan buntu untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, 2 bola cahaya menghilang dari tepi dataran saat mereka terbang lebih dalam menuju jantung dataran Moulan. Dengan kecepatan yang menakjubkan dari kedua jubah merah Han Li dan kereta kuda angin, mereka menuju lebih dari 50 km jauhnya ke dalam dataran Moulan. Saat Han Li mendorong jubah merah ke kecepatan yang lebih tinggi, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu di belakangnya. Kejutan muncul di wajahnya. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan jubahnya, tapi bukan saja dia tidak bisa melepaskan keretanya, tapi itu sebenarnya mampu menutup lebih dari setengah jarak di antara mereka. Tidak heran mengapa lelaki tua bermarga Yun itu mengungkapkan keterkejutannya ketika dia melihat kereta meskipun dia adalah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Kereta kuda angin benar-benar harta karun penerbangan kelas atas. Tampaknya kecuali dia menggunakan gerakan kilat atau penghindaran bayangan darah, dia tidak akan bisa menghindarinya. Tapi sejak Han Li membentuk Nas Chen Sol, dia belum pernah bertarung melawan seorang kultivator dengan tingkat yang sama. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada harta mistiknya, dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri di antara para pembudidaya Nas Chen Sol sehubungan dengan kekuatan.
Pembudidaya Nas Chainsaw tidak menganggap enteng pengukuran keterampilan mereka. Bahkan dengan beberapa tahun dia tinggal di Sekte Awan Melayang, dia hanya membahas teknik dengan dua tetua sekte. Dia masih harus berdebat dengan mereka. Dan di kota Soaringskis, dia hanya memiliki kontes indera spiritual dengan Markis Nanlong. Itu tidak cukup untuk mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang prajurit mantra mengejarnya, dia memiliki lawan yang cocok untuk mengukur kemampuannya. Lebih jauh lagi, dia cukup tertarik dengan teknik roh para pendekar mantra. Jika dia mampu mengusir atau bahkan membunuh, itu akan menjadi hasil yang optimal. Tetapi jika itu tidak mungkin, dia akan dengan mudah menggunakan sayap badai petirnya untuk melarikan diri. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan pertarungan memakan terlalu banyak waktu karena dia berada di dalam dataran Moulan. Setelah dengan cepat mengambil keputusan, tubuh Han Li berkedip liar dengan cahaya merah. Itu segera memudar untuk digantikan dengan letusan cahaya biru yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia berhenti dan berbalik. Dia dengan dingin melirik cahaya putih yang mengejarnya dan menyapu lengan bajunya, melepaskan segerombolan beberapa puluh cahaya pedang biru. Dengan serangkaian tangisan tumpul, membentuk formasi berlapis padat dalam tampilan keagungan yang menakjubkan. Karena ini adalah pertempuran pertamanya melawan seorang kultivator Nas Chainsaw, Han Li tidak berniat ceroboh. Selain 72 pedang penghangat awan bambu, dia meraih kantong binatang rohnya dan melemparkannya ke udara. Awan besar kumbang pemakan emas berwarna hitam muncul di atasnya. Dengan mantra cepat, mereka berputar sekali di udara sebelum bergegas ke arahnya. Mata Han Li menjadi bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan dua segel mantra menyerang kawanan kumbang. Kawanan itu tiba-tiba menyelimutinya dan menutupi Han Li, segera membentuk baju besi tiga warna di tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya biru yang redup. Seperti yang terjadi, kereta kuda angin telah tiba tepat saat Han Li selesai. Prajurit mantra di dalam kereta menyaksikan adegan mengejutkan dari serangga yang berubah menjadi baju besi. Kereta terbang itu melambat, berhenti 300 meter dari Han Li. Han Li tanpa ekspresi meliriknya dan tidak mengindahkannya, dia mengambil kesempatan untuk merentangkan tangannya dan memanggil keranjang bunga di satu tangan dan lonceng kecil di tangan lainnya. Setelah itu, dia melemparkan bel kecil di depannya. Dalam kilatan cahaya perak, bel kecil itu langsung melebar hingga 10 meter dan menembak ke arah musuh dengan serangan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Han Li dalam hati memerintahkan 72 pedang terbang untuk berubah menjadi 3, membentuk 216 cahaya pedang biru. Begitu Han Li mengucapkan perintah, mereka dengan keras berdering dan berkumpul dengan kilauan cahaya sebelum melonjak ke arah lawan dalam gelombang cahaya biru sepanjang 300 meter, setelah bel perak seperti ingin menghancurkan kereta kuda angin dalam satu serangan. Lonceng perak yang pertama kali dirilis sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Itu terbang di atas kereta dan mulai berputar. Dengan serangkaian dengungan terus-menerus, gelombang suara perak yang samar-samar terlihat mulai beriak dari pusat lonceng besar, menyelimuti kereta kuda angin di bawahnya. Jika prajurit mantra tidak bertahan, Han Li yakin serangan itu akan menyebabkan kerusakan besar. Sementara bel perak tidak mengalami perubahan apapun, peningkatan besar Han Li dalam budidaya telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lebih besar. Kereta kuda angin tidak akan menerima serangan ini. Sayap kayunya sedikit mengepak dan melesat lebih dari 30 meter ke depan, menghindari gelombang suara yang akan menyelimutinya. Kereta itu bersinar dengan cahaya putih yang luas, dan sebuah siluet terbang keluar dan melayang di atasnya. Pada saat itu, gelombang cahaya biru besar hendak menyerang kereta. Ketika siluet melihat ini, mereka dengan tenang mengangkat tangan mereka. Sebuah penghalang cahaya biru tua tiba-tiba muncul dari atas kereta. Pada saat gelombang biru menghantam penghalang, sebuah ledakan terdengar.
Meskipun serangan itu telah menyebabkan penghalang cahaya bergetar, tetapi tidak terluka. Kulit Han Li berubah saat dia menatap pemandangan itu dengan mata sipit. Pada saat itu, prajurit mantra mulai bergumam dan meludahkan benang biru tipis dari mulutnya. Dalam sekejap, benang itu berubah menjadi ular piton besar saat ia melemparkan dirinya keluar dari penghalang cahaya menuju gelombang cahaya pedang biru Han Li. Dalam bentrokan cahaya biru, udara mulai bergemuruh. Pada saat itu, prajurit mantra mengangkat tangan mereka dan menyerang kereta kuda angin dengan segel mantra. Kereta dengan cepat menyusut dan terbang ke tangan prajurit mantra, setelah itu seukuran telapak tangan. Setelah disimpan dengan aman di kantong penyimpanan mereka, mereka mengangkat kepala untuk melirik Han Li, mengungkapkan ekspresi suram dan keriput. Mata Han Li menyipit. Sosok ini adalah seorang lelaki tua yang berusia di atas 60 tahun. Tato biru di pipinya dan dia mengenakan jubah bordir biru. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah fluktuasi ki spiritual orang tua itu yang sangat kuat. Orang tua ini pendekar mantra di puncak tahap awal Nas Chen Sol, hanya diambang memasuki tingkat berikutnya. Tidak heran dia bisa dengan mudah memblokir kedua serangannya. Han Li telah menemukan penghalang cahaya biru bukanlah teknik. Itu adalah sesuatu yang dilepaskan dari mutiara seukuran kepalan tangan yang dipegang di tangan lelaki tua itu. Adapun piton biru, dia melihat bahwa itu bukan harta karun, tetapi terdiri dari kekuatan spiritual. Hati Han Li semakin waspada dan ekspresinya menjadi dingin. Harta karun keranjang bunga kuno di tangannya mulai berkedip dengan cahaya putih dan hendak dilepaskan. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Han Li akan melanjutkan serangan, ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Hentikan! Meskipun diri Anda yang terhormat memiliki kemampuan yang luar biasa, apakah Anda tidak sabar? Saya bahkan belum berbicara dan Anda sudah menyerang saya." Suaranya tampak agak kasar. Han Li mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Kata-kata apa yang bisa dikatakan antara kultivator dan prajurit mantra?" Namun demikian, dia menunjuk ke bel perak dan menghentikan serangannya. Adapun keranjang bunga di tangannya, dia menarik kekuatan spiritualnya dan menunggu apa yang dikatakan prajurit mantra. Pria tua itu tertawa kecil dan dengan acuh berkata, "Meskipun kata-katamu memiliki beberapa kebenaran, di kultivasi kami ada saat-saat di mana pertarungan sampai mati tidak diperlukan. Selama Anda menjawab pertanyaan saya dengan puas, saya bisa melepaskan Anda." Han Li melirik lelaki tua itu dan mencibir, "Jawab. Saya tidak punya apa-apa untuk diceritakan pada diri Anda. Bagaimana dengan Anda? Anda menjawab pertanyaan saya sebagai gantinya." Han Li sudah bisa menebak apa yang ingin ditanyakan lelaki tua itu. Siapapun akan bingung melihat begitu banyak kultivator Nas Chen Sol muncul di satu tempat. Sepertinya rekan Daois menolak niat baikku. Wajah lelaki tua itu menjadi cemberut setelah mendengar jawaban Han Li. Han Li mendengus dan tiba-tiba menunjuk ke langit di depannya. Cahaya pedang yang kusut dan bergejolak tiba-tiba mengembun menuju pusatnya dan membentuk pedang besar yang membentang 100 meter. Dalam beberapa serangan cepat kilat, ular piton biru aneh itu terpotong menjadi beberapa bagian dan pedang itu memanfaatkan kesempatan untuk menebang ke arah lelaki tua itu melalui penghalang cahaya dengan kekuatan besar. Ekspresi sengit muncul di wajah lelaki tua itu. Dia mengangkat tangannya dan mutiara seukuran kepalan tangan, terbang ke udara. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut ki murni ke mutiara. Mutiara berkedip dengan cahaya biru dan dengan cepat mulai berputar. Garis cahaya biru tipis mulai berputar di sekitar mutiara, membentuk jaring biru besar di bawah penghalang cahaya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, lelaki tua itu dengan cepat menggumamkan sesuatu dan menggenggam kedua tangannya dengan gerakan mantra. Cahaya biru kemudian mulai melonjak dari tubuhnya, membentuk bola cahaya biru besar di atas lelaki tua itu. Saat pedang besar itu turun, itu berbenturan dengan penghalang cahaya.
Tidak mengherankan bagi Han Li, pedang besar yang terkondensasi dari lebih dari 200 cahaya pedang dengan mudah menembus penghalang cahaya. Dengan semburan besar angin, penghalang cahaya terbelah menjadi dua dan pedang bergerak untuk menyerang jaring besar di bawahnya. Adegan berikut agak bertentangan dengan harapan Han Li. Jaring biru besar berkilauan dengan cahaya dan menahan jatuhnya pedang besar itu. Garis jaring yang tembus pandang dan berkilau tampak sangat tahan lama. Pedang besar itu dengan keras memotong jaring itu beberapa kali, tetapi jaring itu tetap kokoh. Di bawah kendali lelaki tua itu, jaring membungkus lapisan benang di sekitar pedang, menjebak pedang hanya dalam waktu singkat. Meskipun hanya dikekang dengan longgar, masih akan sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Han Li mengerutkan kening. Tepat ketika dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, lelaki tua itu mengambil inisiatif. Dengan ekspresi dingin, lelaki tua itu memegang tangannya dengan gerakan mantra berbentuk roda. Segera setelah itu, garis-garis segel mantra berbagai warna mulai keluar dari tangannya ke arah bola cahaya di atasnya. Bola cahaya biru mulai menyusut dan pecah setelah lelaki tua itu mengucapkan mantra samar. Irisan kristal es selebar telapak tangan yang tak terhitung mulai muncul di sekitar lelaki tua itu. Berkedip dengan cahaya biru, mereka menempati area seluas 30 meter di sekelilingnya. Dengan tatapan tajam, lelaki tua itu dengan berani mengulurkan tangannya ke Han Li dan mengucapkan perintah yang keras, "Pergi." Pada saat itu, kristal es meluncurkan diri mereka dalam rentetan dan memenuhi langit dengan ratapan mereka. Gelombang padat yang menyatu dengan posisi Han Li membuat pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah teknik roh. Han Li memasang ekspresi heran, tapi tangannya tidak diam. Dia mengaktifkan keranjang bunga dan menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Awan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dengan liar bergegas maju dan mulai mengelilingi tubuh Han Li. Kali ini, kumbang tidak berubah menjadi objek. Mereka hanya berputar di tempat, menciptakan penghalang tak tertembus di sekitar Han Li dan menyembunyikannya dari pandangan. Begitu keranjang bunga meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi awan kabut putih dan langsung menuju rentetan kristal es. Itu telah berhasil menyerap sebagian besar kristal es ke dalam lipatannya saat bersentuhan. Setelah ini terjadi, kristal es yang tersisa terbang di sekitar keranjang bunga dan berkumpul menuju Han Li lagi. Secara berurutan, kristal es dihentikan oleh kawanan kumbang sesaat sebelum menembus ke dalam. Penghalang serangga dikembalikan ke bentuk aslinya, tetapi tidak ada suara yang datang dari belakangnya seperti benar-benar mati. Pak Tuamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan setelah melihat ini. Teknik kristal es miliknya mirip dengan teknik Taois unsur para pembudidaya, teknik Icerain. Namun, jumlahnya lebih besar dan bila es sepenuhnya dibuat dari ki es yang mendalam yang dia kembangkan dari dalam tubuhnya. Tidak hanya itu luar biasa tajam, tetapi juga sangat dingin. Para pembudidaya yang tidak menyadari hal ini tidak akan mampu menangani ki dingin yang ditinggalkannya setelah dihancurkan. Mengingat bahwa mereka mampu melindungi diri mereka. Namun, kristal esnya benar-benar menghilang tanpa tanda-tanda ki yang dingin. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berpikir untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengintip ke dalam penghalang kumbang, tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara keras dari atasnya. Dia hanya mendengar dering dari kedua telinganya sebelum dia merasakan kesadarannya redup. Dia hampir jatuh dari langit karena tertangkap basah. Dalam marah lelaki tua itu, dia buru-buru menepuk kedua tangannya dan menepuk-nepuk tubuhnya dengan keras beberapa kali sebelum penghalang cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya. Dia mendapatkan kembali pijakan yang stabil dan menoleh untuk melihat ke atas. Lonceng perak besar telah terbang di atasnya. Dia telah menderita serangan langsung beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, bel berkilau dengan cahaya perak dan meluncurkan serangan suara lainnya. Kali ini,
serangan itu tidak ditujukan pada lelaki tua itu. Sebaliknya, gelombang suara ditujukan ke jaring biru besar yang kusut dengan pedang biru besar. Buruk. Orang tua itu segera buru-buru mencoba untuk menggunakan teknik untuk memblokir serangan, tetapi dia sudah terlambat. Jaring biru terkena gelombang suara perak dan tercabik-cabik inci demi inci, memungkinkan pedang besar itu terlepas dari ikatannya. Pedang besar itu kemudian membelah ke arah lelaki tua itu. Tetapi sebelum pedang itu mencapai sasarannya, pedang itu menghadapi tekanan yang sangat besar terhadapnya. Meskipun lelaki tua itu sudah ditutupi lapisan perlindungan, dia tidak berani langsung menerima serangan dari pedang yang begitu besar. Dengan wajah pucat dan tubuh yang bergoyang, dia memanggil penghalang cahaya biru yang membentang 100 meter di sekelilingnya. Setelah itu, dia memberi isyarat ke bola biru di udara dan harta sihir segera terbang di atasnya. Setelah meludahkan kabut ki murni di atasnya, lapisan cahaya lain melindunginya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Han Li dengan ekspresi muram. Kulitnya memucat lebih jauh. Penghalang kumbang Han Li sudah tersebar dan menjadi awan yang melayang di atasnya. Dia mengulurkan tangannya dan beberapa bunga es biru besar muncul di tangannya. Dia dengan acuh menatap pria tua itu. Ketika tatapan mereka bertemu, tatapan dingin Han Li membuat lelaki tua itu gemetar dalam hati. Namun, pandangannya segera terfokus pada bunga es kecil yang indah di genggaman Han Li dan dia mengungkapkan kebingungan besar. Di bawah sinar matahari, bunga-bunga es berkilauan dalam tampilan keindahan yang luas, tapi itu jauh dari pikiran lelaki tua itu. Setelah mengolah teknik roh atribut es selama ratusan tahun, dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang sangat dingin dari bunga meskipun jaraknya jauh. Meskipun rasanya agak asing, lelaki tua itu tetap dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Pada saat itu, lelaki tua itu melengkungkan bibirnya dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apakah kamu menggunakannya untuk menerobos teknik rohku? Bisakah Anda memberi tahu saya tentang harta Anda itu? Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum dan dengan tenang berkata, harta karun. Mari kita tinggalkan untuk saat ini. Jika Anda setuju untuk memberi tahu saya tentang teknik roh Anda itu, saya mungkin mengatakan sesuatu tentang itu. Apa? Seorang kultivator seperti Anda tertarik dengan teknik roh prajurit mantra? Bukankah itu aneh? Keheranan lelaki tua itu. Tapi dari tatapan pengembara lelaki tua itu, Han Li samar-samar bisa melihat jejak ketakutan yang dia pegang ke arah bunga es. Han Li hanya bisa mencibir. Ketika orang tua itu melihat ekspresi Han Li, dia menjadi sangat marah. Dengan mendengus dingin, dia menamparkan kantong penyimpanan dan dia memanggil item dalam kilatan cahaya hitam. Itu gelap gulita dan tampak menyerupai gunung kecil. Han Li melirik dengan terkejut. Sebelum dia bisa memeriksa benda itu, lelaki tua itu sudah mulai melantunkan mantra. Dia segera melemparkan gunung kecil itu ke udara dan itu bersinar dengan cahaya hitam. Dalam sekejap, ukurannya tumbuh menjadi 100 meter dan hanya terus berkembang. Ketika Han Li melihat ini, dia merasakan napasnya menjadi dingin. Han Li secara naluriah menunjuk ke pedang biru besar itu, berubah menjadi garis dan dengan keras ditebang di puncak gunung kecil. Dengan gemuruh besar, garis biru dan cahaya hitam bertabrakan, melepaskan batu berjatuhan dan cahaya yang luar biasa. Han Li menyipitkan matanya saat dia melirik pemandangan itu. Pedangnya telah menggali lubang sedalam 30 meter ke puncak gunung hitam. Namun, jelas bahwa itu masih jauh dari membelah gunung menjadi dua. Selain itu, dia bisa melihat gunung menutup lubang dengan sangat cepat. Sebelum dia bisa melakukan serangan kedua, itu telah memulihkan sebagian besar kerusakan yang terjadi. Gunung itu telah naik lebih dari 300 meter dalam pancaran hitamnya. Tampaknya tidak berbeda dari gunung sejati. Bahkan Han Li yang teguh dan tenang,
ekspresinya tumbuh tak sedap dipandang saat melihat gunung hitam yang berdiri di depannya. Tidak diragukan lagi jika gunung itu menyerangnya, penghalang kumbang atau baju besi apapun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia akan diratakan. Pada saat itu, pedang besar Han Li telah menghantam gunung besar itu beberapa kali tetapi tidak berpengaruh. Orang tua itu tertawa sinis dan menunjuk ke gunung. Dengan gemerisik angin, itu muncul di atas Han Li dan mulai jatuh. Dalam panik Han Li, dia tidak bisa berpikir lebih jauh. Gulungan guntur sudah muncul dari punggungnya. Dalam sekejap cahaya perak, dia menghilang tanpa jejak. Dia muncul 100 meter jauhnya dengan sepasang sayap putih perak di punggungnya. Saat Han Li menghilang, lelaki tua itu merasa hatinya jatuh. Orang tua itu melihat Han Li muncul kembali di lokasi yang berbeda. Dia menatap Han Li dengan sangat hati-hati, ekspresinya penuh dengan keheranan. Setelah menyadari bahwa Han Li mampu melakukan gerakan instan, lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan Han Li dan usahanya sia-sia. Lagi pula, pada kultivasinya saat ini, dia hanya mampu memindahkan gunung hitam besar beberapa kali. Setiap penggunaan akan sangat menguras kekuatan sihirnya. Dia tidak berani menggunakannya sembarangan.